Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Septiani dengan nomor induk mahasiswa 201120104 dari jurusan HTN kelas C semester 4. Di sini saya akan mereview materi dari 3 pertemuan ke belakang dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah mengenai korupsi, kaidah setiap perkara tergantung niatnya, dan kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Oke, masuk ke materi yang pertama mengenai korupsi. Dalam kaidah fikih yang merujuk pada tindakan korupsi disebutkan bahwasanya tiap-tiap sesuatu yang haram diambil maka juga haram diberikan. Dalam kaidah tersebut dapat kita pahami bahwa dalam hal memberi dan menerima, dalam hal tolong-menolong, Islam itu melarang hal tersebut dilakukan dalam konteks pelanggaran yang akan berakhir dosa. Korupsi ini kan artinya tindakan memperkaya diri sendiri ya, atau mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi korupsi ini dilakukan dengan maksud untuk kepentingan sendiri. Islam, bahkan agama-agama lain pun memandang tindakan korupsi ini sebagai perbuatan keji, perbuatan zolim. Yang kalau kita ngelakuin, tentunya kita bakal berdosa. Misal dalam prakteknya gini, korupsi yang kita lakuin ini murni buat kita sendiri. Nggak kita kemana-manain. Hartanya kita keep sendiri deh. Mostly untuk orang-orang yang sudah punya niat, udah punya keinginan untuk melakukan korupsi, pikiran mereka gini, when I have money, I can do anything, I can buy everything. Nggak peduli uangnya dari mana, as long as I can make myself happy, asal muasal uangnya tuh nggak akan jadi masalah. Karena dari pribadi merekanya pun nggak mempermasalahkan tindakan korupsi. Dari awal, merekanya sendiri yang pengen melakukan korupsi. Pun kalau dalam konteks lain, sesuatu yang kita korupsi ini mau kita gunain untuk ngebantu seseorang, kita lihat dulu deh, bantuan yang kita berikan ini kan kita ambil dari sesuatu yang haram. Terus barang tersebut kita kasih lagi ke orang lain dalam konteks kebaikan. Judulnya nih kita membantu orang lain. Ya barang tersebut bakal tetap haram hukumnya. Mau kita gunain buat hal-hal yang positif pun, ya barangnya nggak akan berubah jadi sesuatu yang baik juga. Karena memang dari awalnya harta tersebut diambil dari sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Jadi hal tersebut gak akan merubah status barang tersebut jadi halal. Jadi ini yang dimaksud dari kaidah fikih, tiap-tiap sesuatu yang haram diambil maka juga haram diberikan. Masuk ke materi kedua mengenai kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Dalam kaidah segala sesuatu itu tergantung niatnya dapat kita pahami bahwa niat atau motif yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan suatu perbuatan bakal jadi kriteria yang akan menentukan status hukum dari sesuatu yang dilakukan itu. Kaidah ini juga didasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa segala amal perbuatan tergantung niatnya. Niat ini kan bisa diartikan sebagai tujuan yang ada di hati kita atas apa yang mau kita lakuin ya. Lewat niat kita bisa ngelihat kualitas atau makna dari perbuatan seseorang. Apa dia ngelakuinnya murni karena mengharap ridho Allah, atau hanya sekedar ngelakuin aja gitu. Misal dalam prakteknya gini, umat Islam kan punya kewajiban sholat 5 waktu. Dalam setiap ibadah sholat yang kita lakuin ini selalu diawali sama niat. Dan kita pun ngelaksanain sholat setiap hari, gak ada liburnya, kecuali dalam beberapa hal ya. Dan dalam dalam jam yang udah ditentukan juga. Nah dari situ kita bisa lihat, kita ini ngelakuin sholat betul-betul dengan niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, atau hanya sekedar rutinitas aja gitu. Karena dari kecil kita kan udah diajarin sholat, udah diwajibkan juga untuk sholat saat kita menyentuh usia balik. Kita bener gak nih sholatnya? Niat sholat kita nih apa tujuannya? Benar untuk ibadah kepada Allah atau hanya dalam tanda kutip menjalankan kewajiban aja? Kaidah ini bisa jadi patokan buat kita bagaimana niat itu menjadi sesuatu yang penting sebelum kita melakukan sesuatu. Oke, materi yang terakhir mengenai kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam kaidah ini kita bisa menarik pembicaraan di mana dalam hidup kita nggak bakal bisa lepas dari yang namanya keyakinan dan keraguan. Karena kita kan pasti bakal menghadapi berbagai macam situasi. Bisa dalam situasi yang baik, dalam arti kita fine-fine aja dalam menjalani hidup. Tapi di sisi lain juga bisa dalam situasi yang buruk, dalam arti kita takut buat melakukan sesuatu. Takut salah, takut kurang. Ada pikiran-pikiran kayak, kalau ngambil A bakal seperti apa, kalau kita ngelakuin B bakal seperti apa gitu.
Ketika kita lagi dilanda suatu keraguan, dari dalam diri kita ini secara alami muncul rasa khawatir, rasa takut. Yang akhirnya rasa takut itu malah mengganggu kita, mengganggu proses yang lagi kita jalanin. Kalau dalam konteks agama, keraguan itu bisa mengganggu ibadah kita. Karena keraguan ini kan gak cuma dalam konteks agama, tapi juga mencakup seluruh aspek bidang kehidupan. Yang akhirnya keraguan-keraguan itu malah ngebuat apa yang lagi kita lakuin, ibadah yang lagi kita jalanin ini gak berjalan dengan maksimal. Jadi dalam masalah keraguan ini, Islam memberikan jalan keluar bagi kita, di mana kaidah ini bisa menjadi sebuah patokan bahwa suatu perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan, kecuali ada dalil yang pasti dan meyakinkan. Jadi keyakinan tersebut gak akan bisa hilang cuma karena adanya keraguan. Oke, cukup sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Akhir kata, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.